Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Qutaibah bin Muslim. Qutaibah bin Muslim ini merupakan seorang muslim penakluk daratan Cina. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Qutaibah bin Muslim adalah salah satu panglima Islam yang dikenal dan dicatat dalam sejarah Islam melalui ekspansinya ke wilayah Transoksiana hingga memasuki daratan Cina. Dengan invasi tersebut, banyak penduduk kota memeluk ajaran Islam. Nama lengkapnya adalah Qutaibah bin Muslim bin Amru bin Al-Hasin Al-Bahili. Kunyahnya yang terkenal adalah Abu Hafs. Nah, Qutaibah bin Muslim lahir di Irak pada tahun 669 Masehi, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Pada masa kelahirannya, kondisi politik pemerintahan dinasti Umayyah tengah sibuk mengatur sistem pemerintahan dan melakukan ekspansi ke ibu kota Bizantium, yaitu Konstantinopel, di bawah pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Akan tetapi usaha tersebut masih mengalami kegagalan, sehingga ayah Qutaibah bin Muslim adalah Muslim bin Amru. Ia merupakan salah seorang yang dihormati pada masa pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Qutaibah bin Muslim berasal dari suku Bahila, suku yang kurang dikenal pada masa jahiliyah. Dalam strata sosial masyarakat Arab, kabilah ini merupakan kabilah yang kurang terpandang, bahkan sangat rendah kedudukannya, dan jumlah penduduknya pun sedikit. Namun pada masa Islam, kabilah ini termasuk kabilah yang berjaya pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Khulafa Rasyidin. Orang Bahili yang paling terkenal adalah seorang sahabat mulia yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Ia salah satu komandan perang, kesatria pemberani dan pemimpin. Pada masa selanjutnya, dua komandan pasukan yang terkenal yaitu Salman bin Rabi'ah Al-Bahili yang merupakan pembebas Armenia dan Qutaibah bin Muslim yang merupakan pembebas negeri Cina. Di masa remajanya, Qutaibah bin Muslim banyak mempelajari tentang teknik-teknik menunggang kuda dan strategi perang. Ia tumbuh dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan pemberontakan, yakni pemberontakan Tawabin, yang kemudian berhasil ditumpas pada tahun 685 Masehi. Kemudian ada juga pemberontakan Mukhtar bin Abi Ubay As-Saqafi yang terjadi pada tahun 686 Masehi, yang mendapat banyak pengikut untuk menuntut balas atas kematian Husain bin Ali. Nah, pemberontakan ini berhasil ditumpas pada tahun 687 Masehi. Kemudian yang selanjutnya ada juga pemberontakan kaum Khawarij. Pemberontakan ini merupakan pertempuran paling besar yang saat itu mengangkat seorang khalifah, yakni Syabib ibnu Yazid, yang kemudian menjadikan kekhawatiran khalifah dinasti Umayyah. Selain itu, pemberontakan datang dari Abdurrahman bin Muhammad yang ingin melengsarkan Hajjaj bin Yusuf dari posisinya dan pencopotan Abdul Malik bin Marwan dari kekhalifahan. Pemberontakan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah hingga penghujung kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Sebagai gubernur wilayah Irak, Hajjaj bin Yusuf sibuk mempersiapkan kekuatan untuk menumpas pemberontakan tersebut demi menjaga kekuasaan Islam di Damaskus dan mengembalikan situasi aman dan stabil. Saat itulah Qutaibah bin Muslim bergabung dan terjun di medan perang di usianya yang masih 17 tahun. Dalam sistem pemerintahan dinasti Umayyah, khalifah adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Seorang khalifah dengan kekuasaan dan wewenangnya dapat mengangkat dan memberhentikan para gubernur, terutama yang menentang kebijakan pemerintah pusat. Juga terdapat pembagian wilayah kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan wilayah atau daerah. Pemerintahan pusat dipegang oleh khalifah, sedangkan pemerintahan daerah dikendalikan oleh seorang gubernur. Para gubernur bertanggung jawab terhadap pemerintahan pusat yang berada di bawah kekuasaan khalifah.
Wilayah Persia adalah sumber berbagai kekacauan, guncangan, dan perlawanan terhadap kekuasaan Islam. Mereka menolak untuk membayar jizyah pada pemerintahan Islam, sehingga Hajjaj bin Yusuf selaku gubernur Irak dan Persia bertanggung jawab penuh dengan kondisi tersebut terhadap pemerintahan pusat di Damaskus. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Hajjaj bin Yusuf tengah sibuk mengatasi gejolak di Irak, yaitu terjadi pemberontakan oleh Syabib al-Khariji pada tahun 702 Masehi, seorang laki-laki pemberani dari kalangan Khawarij. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan paling besar dan berbahaya. Ia beberapa kali mengalahkan pasukan-pasukan Hajjaj bin Yusuf hingga akhirnya ia menguasai Kufah. Setiap persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat mengancam pemerintahan Islam biasanya diselesaikan dengan diskusi yang melibatkan para tokoh-tokoh pembesar setempat untuk mendapatkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, Hajjaj bin Yusuf mengumpulkan para tokoh-tokoh di wilayah tersebut untuk meminta saran sekaligus memberikan dorongan kepada mereka. Seperti yang dituliskan oleh Muhammad Ali dalam bukunya Para Panglima Islam Penakluk Dunia. Dialog antara Hajjaj bin Yusuf dengan Qutaibah bin Muslim. Ketika dalam suasana berdiskusi, Hajjaj berkata, "Sesungguhnya orang itu, Syabib al-Khariji, telah berada di tengah-tengah kalian, memasuki wilayah kalian dan membunuh prajurit kalian. Sampaikan saran kalian padaku." Mereka semua diam dan seorang angkat bicara dengan berkata, "Apabila Amir mengizinkan, aku akan bicara." Hajjaj mempersilahkan. Orang itu kemudian berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amir tidak merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menunaikan Amirul Mukminin dan tidak tulus terhadap rakyat." Dan ia kembali ke tempat duduknya. Orang tersebut berani angkat bicara menyampaikan kritik pedas itu tidak lain adalah Qutaibah bin Muslim. Nah, Hajjaj bin Yusuf dengan marah melepaskan selimut duduknya, mengalihkan kedua kakinya dari kasur dan berkata, "Siapa yang bicara tadi?" Qutaibah kembali mengangkat suara dan mengulangi kalimatnya serta memperkenalkan dirinya. Hajjaj bin Yusuf lalu berkata kepada Qutaibah bin Muslim, "Menurutmu bagaimana?" Sehingga ketika itu Qutaibah bin Muslim menjawab, "Kau pergi sendiri menemuinya, lalu kau hakimi dia." Hajjaj bin Yusuf berkata kepadanya, "Buatkan tenda untukku, lalu datangkanlah kepadaku pagi-pagi." Hari berikutnya Hajjaj bin Yusuf sholat subuh lalu masuk ke dalam ruangannya. Ajudan Hajjaj beberapa kali keluar dan bertanya kepada orang-orang apakah Qutaibah bin Muslim sudah datang. Tiba-tiba Qutaibah bin Muslim berjalan di masjid mengenakan baju panjang berwarna kuning, surban sutra berwarna merah dengan mengalungkan pedang lebar dengan tali ikatan yang pendek hingga seakan berada di tempat kedua ketiak, dan mengenakan baju besi yang menutupi seluruh tubuh hingga betis. Ia masuk menemui Hajjaj bin Yusuf. Tidak lama setelah itu ia keluar sambil membawa bendera yang berkibar. Ia ditugaskan untuk memimpin pasukan melawan Syabib al-Khariji. Dan Hajjaj bin Yusuf sholat 2 rakaat lalu keluar mengikuti Qutaibah bin Muslim. Sementara orang-orang berkendara di belakang mereka berdua. Mereka bergerak menuju ke tempat Syabib al-Khariji berkemah. Nah, Qutaibah mengatur barisan pasukannya. Tidak lama kemudian perang berkobar dengan dahsyat. Pada hari sebelumnya Qutaibah bin Muslim telah datang ke medan perang itu dengan bersembunyi dan telah mengetahui medan tersebut. Di sela-sela berkecamuknya perang, Qutaibah bin Muslim mengirim satu pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Utab, lalu memerintahkan mereka untuk membakar gubuk-gubuk perkemahan Syabib al-Khariji dari belakang mereka. Begitu melihat api berkobar, mendengar suara jilatan api dan mendengar tempat mereka dilalap api, Syabib al-Khariji beserta pasukannya mundur ketakutan, dan pasukan Khalid bin Utab mengejar mereka hingga mereka mengalami kekalahan. Itulah awal perkenalan yang ditunjukkan Qutaibah bin Muslim terhadap Hajjaj bin Yusuf. Atas keberanian dan keberhasilannya dalam menumpas pemberontakan Syabib al-Khariji, sehingga membuat Hajjaj bin Yusuf mengandalkan Qutaibah bin Muslim dalam aksi-aksi penaklukan di negeri-negeri luar Sungai Efrat. Pada tahun 85 Hijriah, Hajjaj bin Yusuf memilih Qutaibah bin Muslim sebagai panglima perang yang fokus menjalankan misi penaklukan dan menunjuk Qutaibah bin Muslim sebagai gubernur di Khurasan. Atas pilihan Hajjaj bin Yusuf, Khalifah Abdul Malik bin Marwan menyetujui pilihan tersebut. Dengan demikian, Qutaibah bin Muslim secara resmi diangkat sebagai gubernur Khurasan. Qutaibah bin Muslim berhasil mendapatkan kepercayaan diri para khalifah Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan,
Qutaibah bin Muslim ditunjuk sebagai gubernur Rai, kemudian diangkat sebagai gubernur Khurasan, dan tetap berada di posisinya hingga akhir masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Kemudian di masa selanjutnya perjalanan hidup Qutaibah bin Muslim sebagian besar dihabiskan pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik di bawah komando Hajjaj bin Yusuf. Tampuk pimpinan perang ditumpukkan padanya dalam ekspedisi perluasan wilayah Islam di Transoksiana yang terletak di seberang sungai Jaihun. Ekspansi yang berlangsung selama bertahun-tahun menjadikan Qutaibah bin Muslim dan pasukannya semakin kuat sehingga penaklukannya menjangkau daratan Cina. Qutaibah bin Muslim memulai karir militernya di usianya yang masih muda ketika ia berada di bawah komando Hajjaj bin Yusuf dalam aksinya meredakan pemberontakan di Irak. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang pemberani dan memiliki pendapat-pendapat yang terpuji. Ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari Hajjaj bin Yusuf yang melihat di dalam dirinya tersimpan kemampuan dan kekuatan serta tekad yang kuat yang merupakan sifat-sifat pemimpin yang hebat. Kemudian setelah diangkat sebagai gubernur Khurasan, Qutaibah bin Muslim bukan hanya seorang pemimpin besar yang tegas dan pemberani, ia juga merupakan panglima yang berpengalaman dalam medan perang, terbukti ketika ia memperluas wilayah Islam. Qutaibah bin Muslim senantiasa mendapat kemenangan dalam melawan pemberontakan. Jiwa dan rasa tanggung jawab juga terdapat dalam diri Qutaibah bin Muslim, serta sifat murah hati. Hal inilah terbukti ketika ia mengirim surat kepada Hajjaj bin Yusuf dengan tujuan untuk meminta izin kepadanya untuk membagi-bagikan harta rampasan perang kepada pasukan. Ia sangat berbakat dan memiliki karakter militan, cerdas dan cekatan dalam mengambil keputusan. Namanya mampu membuat getar musuh sehingga kekuatan mereka menjadi lemah dan membuat mereka menyerah dan tunduk. Atas prestasi tersebut, Qutaibah bin Muslim senantiasa mendapatkan kemenangan dan berhasil menduduki kota-kota penting. Hampir di setiap pertempuran, ia senantiasa memberikan semangat kepada pasukannya. Dengan karakter yang melekat pada diri Qutaibah bin Muslim, membawanya menuai banyak keberhasilan dalam memperluas wilayah Islam. Qutaibah bin Muslim menghabiskan sebagian besar waktunya dalam peperangan untuk memperluas wilayah dakwah Islam. Karena kegemarannya terhadap teknik-teknik dan strategi perang, serta kecakapannya dalam medan perang, hal tersebut mengantarkannya meraih berbagai kemenangan dan penaklukan yang membahagiakan. Qutaibah bin Muslim telah memimpin pasukan Muslim ke wilayah timur dalam misi penaklukan Transoksiana hingga mencapai daratan Cina. Peristiwa ini berlangsung sejak tahun 86 hingga 96 Hijriah. Pencapaiannya dalam kemiliteran menjadikan Qutaibah bin Muslim tidak hanya dikenal sebagai seorang gubernur, akan tetapi juga sebagai panglima perang yang tangguh, berambisi, tegas, dan ahli strategi perang. Melalui perantaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada banyak orang, sehingga mereka merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memeluk agama Islam. Khalifah Walid bin Abdul Malik telah berniat untuk mencopot saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik dari kedudukannya sebagai putra mahkota dan menggantikannya dengan putranya sendiri yang bernama Abdul Aziz bin Walid. Hal tersebut didukung oleh Hajjaj bin Yusuf dan Qutaibah bin Muslim. Menurut sebagian ahli sejarah, menjelang wafatnya Khalifah Walid bin Abdul Malik, ia tidak sempat menunjuk seseorang sebagai penggantinya. Para pemuka keluarga Bani Umayyah akhirnya memutuskan Sulaiman bin Abdul Malik sebagai khalifah ke-7 dinasti Umayyah di Damaskus. Yang ketika itu Sulaiman sendiri berada di daerah Ramallah. Ia baru mengetahui berita wafatnya Walid bin Abdul Malik setelah sepekan kemudian. Atas dukungan Hajjaj bin Yusuf dan Qutaibah bin Muslim menjadikan salah satu alasan Sulaiman bin Abdul Malik tidak senang terhadap mereka. Kemudian setelah dibaiat menjadi khalifah, Sulaiman bin Abdul Malik banyak melakukan perubahan. Perubahan yang paling besar adalah pergantian beberapa pejabat penting pemerintahan yang telah diangkat oleh khalifah sebelumnya. Selain itu juga mengingkari banyak kebijakan-kebijakan dari Hajjaj bin Yusuf, para wali dan komandannya termasuk Qutaibah bin Muslim. Pengingkaran atas kebijakan-kebijakan Hajjaj bin Yusuf dan pemecatan Qutaibah bin Muslim dari kedudukannya dilatar belakangi oleh adanya rasa tidak senang terhadap keduanya. Karena sebelumnya mereka pernah mendukung niat Khalifah Walid bin Abdul Malik yang ingin menggantikan dirinya dari kedudukan putra mahkota. Sementara itu, Yazid Muhallab adalah salah seorang yang dekat dengan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ia begitu berambisi menduduki jabatan gubernur di Khurasan. Karena khawatir atas kebijakan tersebut,
Qutaibah bin Muslim menulis surat kepada khalifah yang isinya mengucapkan selamat sebagai khalifah dan menyatakan belasungkawa atas wafatnya Khalifah Walid bin Abdul Malik. Qutaibah bin Muslim menyebutkan ujian atas kemenangan-kemenangannya. Dia menyatakan patuh dan taat kepadanya apabila tidak dicopot dari Khurasan. Dalam suratnya ia mencela Yazid bin Muhallab. Ia juga menulis surat yang kedua yang isinya menyebutkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dan kembali mencela Yazid bin Muhallab. Dia bersumpah apabila dia mencopot dirinya dan menggantikan dirinya dengan Yazid bin Muhallab, maka ia akan melepaskan Khalifah Sulaiman dari jabatan khalifah. Serta surat yang ketiga yang isinya jika khalifah tidak mempertahankan posisi yang selama ini didudukinya dan tidak memberikan jaminan aman kepadanya, maka Qutaibah akan melepas khalifah seperti melepas sandal, dan ia akan memenuhi wilayahnya dengan pasukan berkuda dan pejalan kaki untuk menyerang khalifah. Qutaibah mengirimkan surat-surat ini melalui kurir. Ia berkata kepadanya, sampaikan surat pertama kepadanya. Kalau dia telah selesai membacanya, kemudian memberikannya kepada Yazid bin Muhallab. Maka berikan surat yang kedua apabila telah selesai membacanya dan memberikannya kepada Yazid bin Muhallab. Maka berikan surat yang ketiga. Kurir pos itu sampai kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dan Yazid bin Muhallab yang ketika itu berada di samping khalifah. Kurir itu memberikan surat pertama kepada khalifah dan dibacanya dan kemudian memberikan kepada Yazid bin Muhallab. Kemudian diberikan surat yang kedua dan dibacanya kemudian dilemparkan kepada Yazid bin Muhallab. Kemudian diberikan surat yang ketiga kepada khalifah dan dibacanya. Rupanya tindakan Qutaibah bin Muslim tidak ada nilainya bagi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah tetap memberhentikan Qutaibah bin Muslim dari kekuasaan dan kepemimpinan dan menunjuk Yazid bin Muhallab bin Abu Sofrah sebagai penggantinya. Inilah yang semakin membuat Qutaibah bin Muslim geram dan menggerakkan penduduk Khurasan dan membentuk pasukan untuk menurunkan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari kursi kekhalifahan. Ia menyampaikan orasinya di hadapan mereka dan mendorong mereka untuk mengikuti sikapnya. Ia menjelaskan kepada mereka tentang keinginan dan kemenangan-kemenangan serta memberikan kepada mereka harta yang banyak. Tetapi tidak ada di antara mereka yang mengambilnya. Dan pasukan yang ia kumpulkan tidak sependapat dengannya. Sehingga Qutaibah bin Muslim mencela dan menyalahkan mereka. Bani Tamim yang merupakan mayoritas tentara Qutaibah bin Muslim, mereka justru menggalang konspirasi untuk melenyapkan Qutaibah bin Muslim dan melakukan pemberontakan terhadapnya. Di bawah komando Waqi' bin Hasan At-Tamimi dan kelompok pasukannya, mereka menyerang Qutaibah bin Muslim dan berhasil membunuhnya. Mereka tidak hanya membunuh Qutaibah bin Muslim, namun mereka juga membunuh saudara-saudara, anak dan bagian keluarganya. Terbunuhnya Qutaibah bin Muslim, seorang penduduk Khurasan menyayangkan kematiannya seraya berkata, kalian benar-benar telah membunuh Qutaibah. Demi Allah, andai kata Qutaibah bin Muslim berasal dari kami, lantas terbunuh saat barisan kami, niscaya jasadnya akan kami letakkan dalam peti, lalu ketika kami berperang, kami akan membawanya untuk mencari kemenangan dengannya. Dengan demikian, Panglima Perang Qutaibah bin Muslim wafat pada tahun 715 Masehi yang dibunuh bersama saudara-saudara dan anak-anaknya. Padahal ia telah berjasa besar membebaskan Khurasan dan Transoksiana hingga daratan Cina. Qutaibah bin Muslim mungkin telah melakukan sebuah kesalahan kecil yang mengantarkan dirinya kepada kematian. Namun di masa sebelumnya ia telah berjuang melakukan perbuatan besar untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan dalam menghadapi musuh-musuhnya serta melipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Demikianlah secara singkat mengenai Qutaibah bin Muslim yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.